Hai Sobat BUMN, dimanapun kalian berada, senang banget nih bisa ketemu lagi bareng Puyu, yaitu Putri Ayu Lestari. Dan hari ini Puyu ada di salah satu kebun karet PTPN 7 tentunya yang mendapat predikat terbaik di bidang produksi dan juga produktivitas se-PTPN 7 di tahun 2023 ini. Keren banget kan? Nah kalau misalnya Sobat BUMN penasaran nih, Puyu kasih lihat sekilas ya tentang di sini. Yuk lihat. Itu tadi Sobat, gimana? Keren banget kan? Memang dong, karena di sini lokasinya itu ada di Kabupaten Pesawaran, yang mana kita bisa tahu kalau Pesawaran tuh di dataran tinggi ya Sobat. Jadi udaranya tuh sejuk banget, terus juga bersih gitu. Karena memang cukup jauh dari perkotaan, dan mungkin ini kali ya yang bikin para pekerja di sini tuh jadi giat dan juga rajin, bersemangat pokoknya kalau misalnya kerja sampai dapat predikat produktivitas terbaik tentunya kan. Nah kalau misalnya Sobat BUMN penasaran nih, yuk langsung ikutin aja ngobrol singkat gue bareng Pak Manajer, yaitu Bapak Sasmika Dwi Suryanto selaku Manajer PTPN 7 Unit Y5 Pesawaran Provinsi Lampung. Oke Sobat BUMN semuanya, sekarang Puyu sudah bersama Bapak Sasmika Dwi Suryanto selaku Manajer PTPN 7 Unit Y5 Pesawaran Provinsi Lampung. Sebelumnya Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Siang Puyu. Terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai bersama Puyu dan juga Sobat BUMN yang ada di rumah. Terima kasih kembali, selamat datang di unit kita, unit Y5. Oke, terima kasih Bapak. Unit Y5 sendiri ini Pak, seperti yang Puyu dengar mendapat predikat terbaik nih Pak dalam bidang produksi dan juga produktivitas. Betul ya Pak ya, di tahun 2023 ini. Lalu Pak, bagaimana sih Pak? Jadi unit Y5 ini memiliki areal seluas 2.790 hektar. Wow, jadi areal ini kita bagi dalam 4 abling. Kemudian 4 abling itu juga terdiri dari 2 wilayah. Yang wilayah pertama ada di Kabupaten Pesawaran. Itu di abling 1, 2, dan 3. Itu berada di sekitar Kecamatan Gedung Tataan. Kemudian ada di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Y5. Kemudian kalau untuk wilayah yang kedua itu ada di Kabupaten Tangus. Itu di Kecamatan Bugu, kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan dari sini. Nah, kemudian unit Y5 ini memproduksi latex dan lem gitu ya. Karena kita tidak punya pabrik pengolahan, kita kirim ke pabrik kita yang seinduk. Jadi untuk latexnya itu kita kirim ke Webrulu. Di sana ada pabrik RSS, ada pabrik Sir HG. Jadi untuk high grade-nya kita kirim ke sana. Kemudian untuk low grade-nya atau lem itu kita kirim ke pabrik Pematang Giwah yang ada di Natar, yang sekarang berada di naungan unit Rajosari Pematang Giwah. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja yang kita gunakan, kita saat ini ada 291 orang. 291 orang itu terdiri dari bidang tanaman sebagai core-nya, kemudian ada bidang tata usaha keuangan, bidang SDM umum termasuk meliputi ada teknik, ada puskesmas juga gitu ya. Tapi itu 291 itu untuk karyawan tetap, kemudian ada juga karyawan PKWT, ada honorer, ada outsourcing gitu ya. Sementara itu belum termasuk dengan karyawan-karyawan yang statusnya karyawan borong gitu. Misalnya ada yang tenaga di pemeliharaan atau tenaga sadap borong gitu ya. Jadi kalau ditotal dengan tenaga borong yang terlibat dalam kegiatan awitan usaha ini bisa sampai 500 orang lebih gitu. Tapi kan jumlahnya fluktuatif kalau borong, tidak bisa kita pastikan sesuai kebutuhan. Lalu bagaimana nih Pak cara Bapak meningkatkan kinerja para karyawan atau penyadap nih Pak sehingga mendapatkan predikat terbaik dalam produktivitasnya gitu? Kalau cara meningkatkan kinerja sebenarnya sih tidak, kalau di Y5 ini keunggulannya ya. Keunggulannya itu memang sudah kinerjanya sudah bagus. Wah, jadi saya lihat keunggulan Y5 salah satunya adalah etos kerja dari karyawannya, kemudian motivasi mereka untuk berprestasi itu luar biasa gitu.
sehingga kita di sini tinggal mengarahkan dan memotivasi saja gitu. Contohnya adalah mereka bagaimana teman-teman itu kesungguhan untuk atau komitmen untuk mencapai target produksi, kemudian juga untuk mematuhi SOP atau norma yang telah ditetapkan. Nah, ini bisa kita lihat misalnya salah satunya penggunaan panel ya, tata guna panel sadap kita itu termasuk yang memang masih sesuai dengan ketentuan gitu. Pemakaian kulit tidak boros itu, kemudian juga tidak luka kayu dan sebagainya tidak banyak terjadi. Artinya dari sisi SDM terutama di bidang produksi itu bang sudah bagus. Dan juga kita bisa lihat misalnya ketika mereka diarahkan untuk mencapai kinerja yang lebih bagus itu mereka cepat responnya. Contohnya ketika dalam musim seperti sekarang ya. Kemarin kita mulai bulan Juli, Agustus itu ada fase gugur daun gitu ya, kemudian juga ditambah kemarau sehingga produksinya berkurang. Nah, kita mengarahkan kepada karyawan salah satunya untuk disiplin sadap seawal mungkin gitu. Tapi respon mereka luar biasa gitu. Jadi kita di lapangan menemukan bahkan misalnya gitu ya, ada kemandoran yang karyawannya itu penyadapnya jauh dari tempat dia kantor menyadap itu. Mereka bawa alat sholat. Jadi subuh itu sudah sholat di lapangan langsung nyadap. Bahkan ada yang mereka masuk jam 2, jam 3 pagi ada gitu. Jam 2, jam 3 masuk. Di hari-hari tertentu itu bahkan ada yang habis maghrib, habis isya gitu ya. Itu mereka lakukan itu. Dan itu juga mereka tetap lakukan itu dengan terkoordinir ya. Ada komunikasi kepada mandornya, izin ke mandornya gitu. Artinya semuanya tetap terkontrol, terkoordinir. Memang salah satu kelebihan dari unit Y5 ini adalah kondisi SDM-nya yang memang mereka punya passion dan dedikasi yang tinggi. Jadi tinggal kita mengingatkan gitu ya, kita motivasi gitu ya. Termasuk di sini misalnya ada untuk setiap bulan itu ada reward untuk mereka yang kinerja terbaik, itu ada namanya akhlak heroes gitu ya. Jadi dalam upacara bendera bulanan itu kita sampaikan penghargaan itu salah satu untuk motivasi. Oke, wah keren banget sih Pak ya. Dari kinerjanya sendiri para SDM di sini sangat amat patut diacungi jempol sih Pak ya. Betul. Dan juga ada reward tadi seperti yang Bapak bilang yang menambah motivasi para karyawan gitu ya Pak ya, para pekerja. Nah tadi kan sudah Bapak sebutkan keunggulan-keunggulan yang sangat top banget nih Pak ya. Tapi seperti yang kita tahu nih Sobat BUMN, kalau misalnya ada kanan itu pasti ada kiri. Kalau ada keunggulan pasti juga ada hambatan nih Pak atau kendala. Lalu bagaimana nih Pak Bapak SAS dan juga tim dalam atau hambatan yang terjadi Pak? Ya, kendala atau hambatan itu pasti ada ya dalam setiap proses gitu ya. Tapi saya kurang lebih suka menggunakan terminologi kendala gitu. Kenapa? Kalau kendala atau hambatan itu secara psikologis kita jadi terhambat ya, jadi males gitu kan. Jadi secara psikologis melemahkan. Saya lebih suka menyebutnya tantangan gitu. Kenapa? Tantangan itu lebih memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, kalau tantangan-tantangannya ada sisi juga banyak. Contohnya adalah ya tadi menjaga kedisiplinan dalam jangka waktu yang panjang itu kadang-kadang juga tidak gampang gitu. Betul. Jadi pasti ada kejenuhan. Kemudian secara tidak sadar karena mereka sudah rutinitas mungkin ada yang menyimpang dari norma dan sebagainya, ada kesalahan itu tidak sadar. Itu harus terus kita ingatkan. Itu salah satu kendala bagaimana menjaga komitmen, menjaga yang sudah baik ini bisa terus, itu adalah sebuah namanya juga bekerja ya, walaupun kita timnya coba bangun yang solid ya. Kalau saya melihat sih ini sebenarnya support dari teman-teman terhadap bidang produksi, misalnya teman-teman administrasi, kemudian teman-teman SDM umum terhadap bidang produksi itu supportnya luar biasa gitu. Tetapi ya kendala tetap ada, kadang-kadang namanya bidang tugas yang berbeda, persepsi berbeda itu misalnya antara tanaman, antara keuangan gitu ya. Tapi sebenarnya itu ya tantangannya tinggal bagaimana menyatukan persepsi itu sehingga bisa melangkah bersama lagi gitu. Nah, kalau unitnya itu udah keren, pasti pemimpinnya atau manajernya itu lebih keren Sobat BUMN. Ya, yang keren teman-teman sebenarnya, saya tinggal mengingatkan aja. Oh iya, tapi tentu saja Bapak ini Pak Sasnya sangat keren gitu ya. Berarti sudah sangat panjang ya Pak ya perjalanannya sampai ada di unit Y5 ini sendiri. Ya kurang lebih berapa tahun ya? 22 tahun ya. Wah, sudah 22 tahun nih Sobat BUMN. Dari pertama rekrut ya. Pertama rekrut berarti udah nggak diragukan lagi dalam pengalaman-pengalamannya begitu.
Nah, sangat keren banget. Dari tadi yang mengelola SDM, terus budaya sampai teknologi dan informasi juga, dan sekarang unit Y5 ini ya Pak ya. Wah, sangat keren. Nah, lalu Pak, kan ini tadi seperti yang Puyo singgung sudah mendapatkan predikat yang di bidang produktivitas. Lalu bagaimana sih Pak kisi-kisi atau tips supaya bisa meraih predikat yang sangat keren seperti itu Pak? Ya, tadi yang pertama kan tadi sudah saya ceritakan, pertama memang kualitas teman-teman SDM di sini ya. Tapi yang jelas yang terpenting adalah bagaimana kita yang melaksanakan manajemen ini secara menyeluruh gitu ya. Dan juga terpenting adalah sinergi antar bagian. Bagaimana bagian itu saling support sehingga semua merasa punya peran harus dimainkan, handle yang harus diambil sehingga memberikan kontribusi untuk kebaikan bersama. Penting sebenarnya termasuk juga ini ya, pengawasan juga perlu lah. Pengawasan itu jangan kendor ya. Pengawasan, monitoring, evaluasi kita lakukan. Dan satu hal lagi yang saya ingat betul dari para pendahulu itu adalah mereka berpesan gitu ya, bahwa suburnya tanaman kita itu bukan karena pupuk ya. Tapi yang paling bagus, terbaik adalah karena tapak kaki para pemimpin di kebun itu. Artinya apa? Artinya unsur pemimpin ada asisten, skema manajer itu sering ke lapangan gitu. Justru ketika sering ke lapangan, kan di situ akan tahu apa masalah yang di lapangan. Kemudian aspirasi teman-teman sampai apa sih, peluangnya apa, sehingga pengambilan keputusan lebih tepat dan ada masalah bisa cepat diatasi. Sih benar. Berarti memang harus semua tokoh yang ada ini berjalan ya Pak ya, harus bekerja begitu Sobat BUMN. Jadi nggak cuma para penyadap doang, nggak ada para pemimpin doang, tapi semuanya bersama-sama saling support juga tentunya. Lalu Pak, kalau kita berbicara tentang cuaca atau bisa dibilang winter, kan kemarau nih Pak ya. Jadi ada potensi untuk kebakaran gitu Pak. Lalu bagaimana nih Pak unit Y5 ini dan Pak Sas dalam mengantisipasi adanya kebakaran itu sendiri? Ya memang sekarang potensi kemarau yang kering itu memang sangat terbuka peluang ya terjadi kebakaran di areal. Kita mengantisipasi kebakaran ini, jadi membuat tim di setiap afdeling itu mereka ada tim piket untuk jaga api. Saat karyawan itu melaksanakan proses kerja setelah produksi, mereka gantian gitu keliling areal untuk menjaga api. Jangan sampai terjadi kebakaran di areal itu sampai malam ya. Sampai malam saya dirasa aman itu baru ditinggal pergi dari area. Termasuk juga di backup dari keamanan mereka juga patroli juga di samping menjaga keamanan dari pencurian juga termasuk gangguan atau ancaman dari kebakaran. Di samping itu kita juga kita sudah melatih 5 orang karyawan itu untuk sertifikasi pemadaman kebakaran di kantor direksi. Nah, kemudian juga kami juga bulan lalu itu mengundang tim pemadam kebakaran dari Kabupaten Pesawaran untuk memberikan pelatihan kepada karyawan dari semua bidang. Jadi teman-teman dilatih gimana sih cara menghadapi kebakaran, mengendalikan dan sebagainya. Itu di samping itu juga kita antisipasi dengan penyediaan peralatan karhutla ya. Seperti misalnya di afdeling itu kita lengkapi dengan knapsack gitu ya untuk menyemprot dengan air itu ketika terjadi kebakaran gitu ya. Termasuk kita siapkan ini ada tangki, kemudian mobil patroli itu kita isi tangki dan kita lagi siapkan juga alat-alatnya untuk semprotan, untuk alat penyedot air dan sebagainya, sehingga begitu terjadi itu sudah siap. Oke, berarti dari sumber daya manusianya itu sudah diberikan pelatihan, lalu juga alat-alatnya sudah memadai juga ya Pak ya. Jadi sangat siap gitulah untuk kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang lebih penting lagi ini dukungan masyarakat itu ya. Betul, jadi justru kadang-kadang yang membantu kita ketika kita ada satu titik yang kita tahu masyarakat, bahkan sebelum kita barangkali sampai di situ gitu ya. Kalau yang masyarakat di sini lumayan care gitu ya, bahkan mereka membantu aktif gitu. Sebelum tingkat turun api udah padam gitu. Itu luar biasa gitu. Termasuk juga terkait dengan keamanan gitu ya, menjalin hubungan masyarakat itu sangat penting saya rasa.
Lalu kalau dari luasnya unit W5 ini sendiri ya Pak ya, seperti yang kita bilang tadi, antisipasi tentang pencurian itu apakah memang patroli saja Pak atau ada antisipasi dari bidang lain gitu Pak? Ya tentu selain dari keamanan patroli gitu ya, teman-teman yang di bidang produksi juga harus proaktif gitu ya. Artinya mereka terutama menjaga jangan sampai membuka peluang gitu. Jadi kita selalu instruksikan ke teman-teman di lapangan itu, misalnya ketika menyadap itu, jadi optimalkan semua produksi terkutip, pastikan semua produksi terkutip, jangan sampai ada yang tertinggal di lapangan. Kita akan membuka peluang kan gitu. Dengan itu kan minimal itu juga terjaga. Kemudian juga ya saling waspada gitu semua, dan menginformasikan kalau ada potensi gangguan. Kita koordinasi dengan aparatur dari setempat ya, misalnya ada Kapolres, Kapolsek, kemudian juga ada Kodim dari juga gitu, lakukan pendekatan termasuk juga Kades sama dan sebagainya. Oke, unit W5 ini berarti sangat siap siaga ya Pak ya atas tadi kemungkinan yang akan terjadi begitu. Sangat keren sekali dan sangat memotivasi nih Pak ya. Oke, kalau dari Pak Sasmika sendiri Pak, itu bagaimana cara Bapak dalam mensinergikan kedudukan Bapak selaku Ketua Umum SPPN 7 dan juga manajer unit Pak? Oh iya ya. Jadi kebetulan sih saya memang diamanahkan ya oleh teman-teman anggota, oleh teman karyawan untuk menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara 7 untuk periode 2023-2027 ya. Kebetulan tapi sebelumnya saya coba ingin menyampaikan bahwa kalau dalam di PTPN 7 dan juga di PTPN Group itu pengertian karyawan itu adalah selain pemberi kerja. Jadi dari karyawan paling bawah sampai dengan strata pembina ya, sampai dengan manajer itu dianggap karyawan. Kenapa? Karena pemberi kerjanya adalah direksi, sehingga manajer bisa menjadi pengurus serikat pekerja. Barangkali kan manajer kok jadi pengurus SP kan gitu kan. Itu kan bagian dari manajemen, tapi pengertian itu sehingga juga, dan teman-teman juga karyawan juga tidak masalah gitu ya. Dalam hal tertentu memang diperlukan juga. Untuk mensinergikan itu memang ya banyak hal yang perlu kita lakukan, karena tentu kita gunakan dengan mungkin yang hanya berada di satu. Yang pertama adalah waktu. Gimana untuk mengatur waktu itu yang juga jadi pertanyaan. Nah, kalau saya ya berupaya untuk ya memberdayakan ya unsur organisasi, baik ada di manajemen maupun unsur di SP, untuk bisa ya saling backup itu, bisa diberdayakan dan juga mendelegasikan ketika ada hal-hal yang bersamaan, sehingga kalau pas ada kegiatan yang bersamaan gitu ya, sehingga tidak terjadi kekosongan di salah satu sisi, bisa di backup oleh yang lain. Itu dari sisi waktu. Kemudian sisi yang kedua adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan karyawan di satu sisi dan kepentingan perusahaan di sisi lain itu. Itu kan juga penting mensinergikan itu kan. Karena ibarat itu sebenarnya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan gitu. Sehingga di kami itu ada moto gitu, di Serikat Pekerja itu punya moto juga, bahwa motonya adalah perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Itu ada hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan posisi kita jadi tahu kondisi perusahaan, sehingga ketika kita menyampaikan aspirasi, di sisi lain kita juga tahu kondisi perusahaan seperti apa. Sehingga juga kita bisa menyampaikan aspirasi teman-teman dengan smooth gitu ya. Dan juga dari sisi perusahaan, karena kita mungkin sampaikannya dengan memahami kondisi yang ada, itu juga tidak terjadi resistensi. Jadi intinya itu tadi, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pekerja. Oke, baik. Wah, sangat perfect sekali nih Pak Sas ternyata sebagai seorang manajer. Lagi merasa
sangat amat beruntung nih Pak bisa ngobrol santai dengan Pak Sas sendiri, karena ternyata Pak Sas ini selain kinerjanya yang juga keren, ternyata dari Pak Sas pribadi juga punya disipliner yang sangat keren juga Pak ya. Mulai dari tadi pembagian waktu dan lain-lainnya gitu Pak. Dan mungkin itu tadi Pak sebagai pertanyaan penutup untuk ngobrol santai kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Sas sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi pengalaman nih dengan Puyi dan juga Sobat BUMN yang menonton di rumah. Oke, Sobat BUMN, mungkin itu tadi ngobrol-ngobrol santai gue dengan Bapak Sasmika Dwi Suryanto ya Pak ya, selaku manajer PT PN7 di unit Y5 Pesawaran Provinsi Lampung. So, sampai sini dulu nih untuk ngobrol santai kita pada hari ini, dan sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Dadah!